Pas keluar pintu ada ain itu teman apa? Jauh, udah lihat pengumuman ini terima apa enggaknya? Belum, jadi itu malu juga kita kalau sampai nggak lulus kan? Belum. Iya mau lihat yuk. Iya, malu saya lihat itu. Malu banget kalau sampai ada teman tahu kita nggak lulus, malu. Ternyata Pak, nama saya paling atas. Paling atas nama saya. Di kemudian hari saya periksa Nia 100% benar. Nomor 1 saya sekampus saat itu tahun 92. Saya sampai bingung, kok bisa begini sih bilang, nggak mikirnya begini. Terus ingat-ingat lagi, oh iya benar, asal dari wahai. Bisa jadi bukan karena salawat sayanya itu. Ada malaikat aja mungkin tuker itu zat gitu, ditukar sama dia sebab doa-doanya mereka semua yang di atas. Gitu. Oh, diturunkan malaikat. Iya. Sedangkan ini cuma itu di puncaknya. Tapi ini malaikat no urusan sama duit. Malaikat urusan ujian. Itu untuk urusan Islam ya. Ini urusan dunia begitu. Urusan duit itu umumnya ya cerita-cerita begitu itu dikeluarkan atau dijadikan dalil oleh para penipu. Oke, Pak Ustadz, kita lanjut lagi videonya ya. Ini tentang, ini dusta sih sebenarnya. Ini dusta atas nama agama. Kita lihat dulu videonya ya. Kelihatannya kayak tetangga, datang sama anaknya, datang sama bininya, datang truk-truk kemudian bikin furnis tambah segala macamnya. Kelihatannya kayak orang lapor, ada KTP kan? Ada KTP. Nama Firdaus. Alamat langit ke-7. Bingung kan? Kok main? Ada KTP model begitu. Nah, ente juga ketua RT, ketua RW nggak bakal kenalin. Nggak bakal kenalin. Pak, ini KTP saya. Emang ente mau ngecek? Nggak mungkin. Terus berteman main bulu tangkis, lagi main bulu tangkis lihat jam 9. Sore nih, aneh duha dulu. Ini rajin amal sih, tangan ditasbihin. Lagi main badminton duha. Ya, aneh orang susah sama siapa lagi kalau bukan sama Allah. Oh, ini kelihatannya partner main badminton tetangga yang bangun 500, malaikat bos. Lagi verifikasi, lagi mantau, betul nggak? Lagi mantau. Begitu waktunya udah cukup, Allah perintahkan dia. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Turun tuh perintah Allah sekejap mata. Dan sekarang kalian pulang ke kayangan. Kira-kira begitu. Pulang kalian ke surga, pulang kalian ke arasku, dan tinggalkan rumah itu untuk dia. Datang lagi, Bang. Assalamualaikum. Sholat, Bang. Gitu. Di orang lain, yang ngomong orang lain. Tetangga sebelahnya, tetangga kios, tetangga lapak. Sholat, beli apaan? Beli salak sama bijinya. Lah emang bisa dikupas bijinya? Lah bisa, lo mau beli kulitnya doang, apa isinya, apa bijinya? Lah salak sih Bang, bercanda, ambil dah 7.000. Timbang sendiri, timbang nah. Yang beli belum tentu orang, yang negor tadi belum tentu orang. Belum tentu, Allah jabanin dua-duanya. Dah, antengin sana, aku turunin malaikat. Ayatnya udah dibacain sama Ustadz kita tadi. Ayatnya udah dibacain sama Ustadz kita tadi. Allah turunin malaikat. Subhanallah, keren. Nah sekarang kita sibuk sama duit, sibuk sama dunia. Padahal ayatnya ente apa? Saya butuh duit 1 triliun. Pas keluar pintu ada ain itu teman apa? Jauh, udah lihat pengumuman ini terima apa enggaknya? Belum, jadi itu malu juga kita kalau sampai nggak lulus kan? Belum. Iya mau lihat yuk. Iya, malu saya lihat itu. Malu banget kalau sampai ada teman tahu kita nggak lulus, malu. Ternyata Pak, nama saya paling atas. Paling atas nama saya. Di kemudian hari saya periksa Nia 100% benar. Nomor 1 saya sekampus saat itu tahun 92. Saya sampai bingung, kok bisa begini sih bilang, nggak mikirnya begini. Terus ingat-ingat lagi, oh iya benar, asal dari wahai. Bisa jadi bukan karena salawat sayanya itu. Ada malaikat aja mungkin tuker itu zat gitu, ditukar sama dia sebab doa-doanya mereka semua yang di atas. Gimana Pak Ustadz, malaikat bangunin rumah untuk orang gitu, terus malaikat mengganti jawaban Yusuf Mansur jadi nomor 1 dia, jadi paling jadi bersih, jadi 100 itu nilainya. Itu Pak Ustadz ini sendirian. Pak Ustadz kan sebagai dosen kan dia ya, Iya. Dosen di sana. Pak Ustadz pernah ketemu Yusuf Mansur nggak di tahun-tahun itu? Yusuf Mansur itu sebenarnya kalau lihat hidupnya itu
Dia mulai tahun 95 itu kan berhubungan sama penjara dia. Katanya 92 dia masuk ke IAIN, juara 1 itu Pak Ustadz. Juara 1, nilai terbaik itu. Itu gara-gara malaikat ganti jawaban. Itu nggak benar dong, malaikat ganti jawaban. Itu guna manusia apa kalau malaikat? Suruh aja malaikat menyelesaikan masalah, justru yang menjadi khalifah Tuhan itu bukan malaikat, Ya. manusia. Ya. Jadi malaikat itu hanya diperintah Tuhan Ya. mengerjakan sebuah pekerjaan gitu. Itu apa gunanya Tuhan terlibat dalam urusan soal ujian? Ngebuatin rumah orang nggak boleh. Atau buat rumah orang? Ya manusia ada yang kang bikin. Itu ngawur-ngawuran aja. Itu kan berbohong atas nama agama. Kalau itu bisa saya pastikan bahwasanya itu nggak terjadi, karena Nabi Muhammad pun itu pada saat perang ya, pada saat perang Badar itu kan memang di sana itu Nabi Muhammad berdoanya pada saat hujan, pada saat malam hari itu juga Nabi Muhammad nggak tahu kalau itu dibantu sama malaikat pada awalnya. Dia cuma cukup berdoa gitu. Diturunkan malaikat. Iya. Sedangkan ini itu di puncaknya. Tapi ini malaikat urusan sama duit. Malaikat urusan ujian. Itu untuk urusan Islam ya. Ini urusan dunia begitu. Urusan duit itu umumnya ya, cerita-cerita begitu itu dikeluarkan atau dijadikan dalil oleh para penipu. Contoh gini, di kantor polisi ada seorang, katakanlah si John ditangkap. Dia ditangkap membuntingin anak orang gitu. Tapi dia bilang, enggak Pak, itu bukan anak tuh. Siapa? Kesurupan itu. Itu khadaman itu. Khadam saya. Apa? Ya. Kata polisi, kalau begitu Anda ini ditangkap karena khadam polisi datang. Itu agama untuk lucu-lucuan, untuk agamanya bagi orang yang pertama orang yang tidak waras, ya kan? Masuk ini kan nggak waras cerita agamanya nih. Waras. Malaikat bangun rumah, ya kan? Yeah. Itu ujung-ujungnya nanti kalau ente sedekah, nanti dibangun rumah oleh malaikat. Ya seperti itu. Nah sekarang mau nurun ke anaknya, sama itu kelakuan. Iya. Tapi paling parah menurut saya malaikat ganti ujian jadwal ujian. Lu nyontek bisa mau. Jangan bawa malaikat lo nyontek dia mungkin. Iya, tapi itu di IAIN itu loh Pak. Sama aja dia kan jawaban Sumansur ini nggak ada yang ini kan institusi Bapak di situ. Saya nggak ketemu lo pasti saya panggil itu. Saya tuh nggak ngajar yang masih ketemu ya. Ya. Itu Ustadz Solmed, dia belum jadi Ustadz saya tuh. Solmed tuh masih ketemu saya tuh. Itu murid Bapak? Iya, itu masih ketemu saya. Malah skripsinya itu saya yang menentukan lulus terakhir itu. Oh, itu ini apa namanya, ujian. Tapi kalau saya nggak ketemu. Karena dia sudah berharap dunia yang lain gitu. Oh, ya sebenarnya lulusan UIN kan banyak lah kayak. Ya yang jadi gitu ya, yang jelas belajar di sana juga, gitu. Tapi kan nggak separah ini masuk posisinya. Parah ini. Dia masuk SD katanya umur 3 tahun, mana ada orang SD 3 tahun. Dia cuma masuk kali Pak, nanti keluar lagi. Masuk ke ruang SD kali ikut maknya. So, yang lucu lagi itu kan, dia S2 umur 14 tahun, S1-nya masuk 18 tahun. Logika dari mana? Ya mungkin dia kelupaan ngomongnya gitu. Terus, atau karena sering berbohong. Sering bohong nggak? Soalnya otaknya dah, aduh. Sering bohong jadi lupa gitu. Yang mana yang bener? Tuh katanya dia dapat master dalam ilmu sedekah. Apa ilmu sedekahnya mana? Oh kalau memang terbukti itu saya usulin itu biar kurikulum IAIN itu dibubarin aja kalau saya tuh. Sedekah aja semua, ganti ilmu sedekah aja. Biar pada kaya mendadak gitu. Kayak mendadak. Menteri kalau belum tahu usulin ke minta perlu menteri. Iya. Suruh aja malaikat itu bangun infrastruktur itu. Benar nggak? Suruh malaikat bangun infrastruktur. Ini Pak Jokowi nggak perlu repot-repot lah. Iya benar.
Ngapain repot-repot? Berdoa, sedekah. Doa, sedekah, malaikat turun bangun infrastruktur gitu. Jalan tol jadi itu. Jalan tol jadi, ngapain itu Pak Luhut ke luar negeri mencari investor gitu kan, supaya investasi di sini gitu. Apa suruh aja. Bisa Mansur berdoa. Mansur berdoa. Jadi karena kan doanya mustajab, Doanya mustajab. Aduh. Tapi kalau kita menertawakan orang yang seperti itu boleh nggak sih sebenarnya? Bukan lagi boleh. Hukumnya wajibul apa itu ya? Wajibul wujub. Ya kan? Orang yang berbohong atas nama agama. Oh iya, bukan lagi boleh, itu ditangkap misalnya itu. Kalau Khalifah Umar tuh bisa Gantung, bisa digantung, bisa pancung, dicambuk itu. Ya karena kan udah ada itu, apalagi itu juga menyalahi aturan agama, karena dia kan biasanya kalau pakai paten dia dapat Allah sama dapat surga. Itu kan sebenarnya kan dapat hukum yang nggak ada hukumnya itu. Oh itu syirik besar itu. Ya. Karena membuat sebuah hukum yang nggak ada dasarnya. Ya. Masa ikut patron dapat Allah, dapat surga? Itu ikut patron jadi soleh, jadi solehah. Ikut patron itu dapat pahala, yang nggak ikut patron dapat dosa. Ya apa ceritanya? Faktanya malah menyesal. Faktanya orang yang ikut tuh menyesal semua. Nggak ada surga, malah sekarang pada mencemooh. Semua orang saya itu malu sekarang. Semua orang. Ya. Aduh. Itu mereka nggak mau ungkapkan karena malu aja. Malu, iya. Tapi padahal seharusnya itu bantulah teman-teman yang sedang ini. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya pada bicara. Nah.